Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ke dalam pembahasan kali ini masih dalam buku tematik globalisasi. Topik kita kali ini adalah produksi dan distribusi listrik. Bapak berharap kamu menyimak semua isi dalam video ini. Jadi jangan sedikit pun ada informasi yang tidak kamu amati dan simak. Baik, produksi listrik. Listrik diproduksi atau dihasilkan oleh pembangkit energi listrik. Di pusat pembangkit tenaga listrik dihasilkan oleh sebuah alat yang dinamakan generator. Generator ini digerakkan oleh turbin dari bentuk energi lain. Energi tersebut bisa berupa air di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, gas di PLTG, uap di PLTU, diesel di PLTD, panas bumi di PLTP, nuklir bahkan di PLTN. Proses produksi listrik pada pembangkit listrik tenaga air, coba kita amati ya, seperti pada gambar. Angin, air, uap dan gas, panas bumi dan nuklir kemudian digerakkan oleh turbin. Turbin kemudian membentuk generator. Begitu juga dengan BBM berupa diesel kemudian menjadi generator. Terus sampai switchyard dan saluran transmisi. Nah, ini bagian-bagian PLTA. Kita pernah lihat bendungan. Nah, waduk. Nah, ini ada di Jatiluhur ya, di Purwakarta. Bendungan berfungsi menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu, bendungan juga memiliki berbagai fungsi lainnya seperti untuk perikanan, saluran irigasi, bahkan untuk resapan air dalam rangka mencegah banjir. Kemudian turbin. Turbin adalah roda besar yang berputar cepat. Turbin ini berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Turbin ini akan dihubungkan ke generator. Kalau kamu pernah lihat air terjun, kalau di sana atau mungkin di sungai yang mengalir deras, kemudian di situ dipasangkan baling-baling, nanti itu bisa jadi turbin. Nanti dari turbin energi geraknya itu akan dilarikan ke generator. Itu bisa jadi sumber energi di situ. Nah, ini generator yang ketiga. Generator ini dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar. Sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. 4. Jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan listrik dari PLTA menuju pemakai, baik ke rumah tangga, ke perkantoran, maupun ke industri. Umumnya posisi konsumen ini jauh dari PLTA ya, atau pembangkit listrik, sehingga listrik yang ditransmisikan terlebih dahulu. Sistem transmisi adalah penyaluran energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Ya, sebelum energi listrik ditransmisikan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menaikkan tegangan dari generator. Menaikkan tegangan berfungsi untuk mengurangi rugi daya saluran transmisi dan untuk mengurangi jauhnya jarak saluran transmisi. Kemudian listrik ditransmisikan melalui saluran udara tegangan tinggi atau SUTET. Kita pernah ingat ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi kalau di Jatimulya ke sana, Rawasapi itu ada SUTET, tiang pancang yang dari besi yang tinggi. 5. Distribusi. Nah, inilah sistem distribusi yang nanti akan dinikmati baik secara langsung maupun tidak langsung.
Jadi distribusi langsung merupakan sistem penyaluran listrik yang dilakukan secara langsung dari PLTA, misalnya PLTP, PLTU, PLTD, dan lain sebagainya, dan dia tidak melalui jaringan transmisi terlebih dahulu. Sistem ini langsung jika pusat pembangkit tenaga listriknya berada dekat dengan konsumen. Tapi kalau yang nggak langsung itu karena jauh, ya kemudian dia memerlukan jaringan transmisi sebagai perantaranya sebelum dihubungkan kepada pemakai listrik, yaitu konsumen. Tampak pada gambar proses penyaluran listrik. Kamu juga bisa lihat dan buka di buku. Mari kita saksikan video berikut ini tentang animasinya.
Alhamdulillah, materi tematik tentang produksi listrik dan distribusinya telah selesai. Kalian bisa kerjakan di buku tematik halaman 43 yang bab IPA ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.